Halo, selamat datang di channel saya. Di video perdana saya kali ini, saya ingin berbagi pengalaman proses mengubah sepeda saya, Salsa Fargo tahun 2017 flat bar menjadi drop bar. Sebelumnya, sepeda ini sudah dilengkapi dengan group set SRAM GX, sprocket 5010 dengan chainring 32. Kemudian rem juga memakai SRAM, tipenya SRAM Guide R 4 piston. Nah, kira-kira saya pakai sepeda ini sudah 7.000 km lah, 7.000 km. Tidak ada masalah, sangat nyaman sekali, grup setnya sangat bisa diandalkan. Kemudian remnya mantap sekali, tidak ada masalah. Tapi buat saya, kalau untuk jarak jauh, flat bar kurang nyaman. Karena posisi tangan sangat terbatas. Kalau pakai drop bar, banyak sekali posisi tangan yang bisa kita pakai. Bisa taruh di top, bisa taruh di drop, bisa taruh di hood. Banyak sekali, jadi nyaman sekali. Nah, sekarang saya baru saja beli ini. Ini adalah SRAM Force 22, drifternya 11 speed. Tuh, tapi grup set saya 12 speed. Gimana ya? Kalau lebih gampang sih ya jual aja semuanya ya, grup setnya ganti force semua gitu. RD-nya, sprocket, crank, semuanya dijual. Tapi saya sudah nyaman sekali. Sayang ya. Bisa jadi juga bisa lebih mahal gitu. Nah, tapi gimana cara mengawinkan SRAM Force 22 11 speed, drifter 11 speed ini dengan grup set SRAM GX 12 speed? Apa saya buang aja giginya satu ya? Kita lihat nanti ya. Nah, benda kecil inilah yang bisa mengubah shifter rod SRAM dari 11 speed menjadi 12 speed. Oke, kita langsung pasang aja ya. Oke, ini shifternya. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuka hoodnya, kemudian mencabut kabel shifternya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita melepaskan klemnya menggunakan kunci L nomor 5. Oke, kita pinggirkan dulu. Kemudian kita buka covernya. Ada 3 skrup di sini, 1, 2, dan 3 ada di belakang sini. Oke, 1. Satu lagi ada di sini. Oke. Kita buka. Dan inilah mekanisme double tap-nya. Oke. Tahap berikutnya kita sebelumnya pastikan posisi pada gigi tertinggi. Gigi tertinggi. Nah, kemudian kita turunkan 7 buah gigi. Oke. Oke, 7. Sudah. Nah, berikutnya kita kendorkan skrup yang ada di belakang sini. Skrup kecil ini. Skrup kecil ini sebenarnya buat menjaga agar as yang ada di sini tidak terlepas atau tidak copot. Nah, kita lihat. Coba saya fokuskan dulu.
Oke. Nah, ini dia. Ini skrupnya. Kita cukup kendorkan saja supaya dia hilang atau mundur dari lubang ini. Oke. Cukup dikendorkan saja, tidak perlu dilepas. Nah, cukup. Oke, berikutnya adalah kita melepaskan asnya dengan menggunakan baut L kecil ini, M2,5, yang dikasih dari paketan rasio juga. Kita masukkan, kencangkan saja dengan tangan, tidak perlu menggunakan alat bantu. Oke, sudah cukup. Kita tahan, karena di sini ada ada kemungkinan untuk lompat. Kita tahan saja menggunakan jempol. Oke, kemudian kita tarik. Oke, as sudah terlepas ya. Nah, berikutnya pedalnya. Kita copot. Pinggirkan. Nah, lalu kabel spool dan ratchetnya kita lepas. Sudah kosong ya. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, ini adalah ratchet bawaan dari ratchet originalnya yang 11 speed. Oke, sorry, difokus. Ratchet yang 11 speed. Oke, kita lepaskan. Kemudian kita ganti dengan rasio. Dengan ratchet 12 speed. Oke. Tidak bisa terbalik. Jadi kalau dipasang di sininya nongol, ada gap, berarti terbalik. Berarti kita balik lagi. Flush ya, rata. Nah, kemudian mungkin kita kasih pelumas dulu, kasih gemuk. Dikit saja. Kita lumasi. Oke, cukup. Kemudian kita pasang kembali. Pertama kita masukkan ratchetnya dan kabel spool. Masukkan. Kemudian pastikan ini berada dalam tempatnya di sini ya. Kemudian kita dorong lagi. Kita dorong. Kita dorong terus sampai gigi ke-7. Balikin lagi ya kayak tadi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Nah, kita pasang dulu asnya. Tidak perlu tembus sampai ke sini. Kita cukup sampai sini ya. Sampai sini saja. Untuk menjaga supaya si kabel spoolnya, supaya si ratchetnya tidak mental. Oke, kita sudah masuk. Udah. Berikutnya, memasang pedal. Masang pedalnya. Pastikan ini berada pada posisinya juga. Oke. Kita dorong. Sudah. Sembari memasukkan asnya. Oke, sudah masuk. Pastikan as terdorong hingga habis, hingga mentok ya. Meraba-raba dulu ini. Oke, sudah masuk. Sudah masuk semua. Oke, kemudian berikutnya kita lepaskan baut M2,5-nya. Kita lepaskan saja menggunakan tangan. Oke.
Kemudian kita kunci lagi skrup yang di sini. Oke. Ingat ya, karena bahan ini terbuat dari plastik, maka kita tidak perlu mengencangkan skrup sekuat tenaga ya, cukup asal kencang saja. Kalau sudah berhenti tidak perlu diteruskan. Oke, mari kita coba. Oke, ini gigi paling tinggi, kita turunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ya, berarti 12 speed benar. Oke, kita naikkan giginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berhasil. Kemudian kita tutup covernya. Oke. Selesai. Kita bisa ke tahap berikutnya, yaitu membongkar RD. Oke, kita ke tahap berikutnya ya. Nah, ini adalah rear derailleur SRAM GX saya. Nah, mau diapain sih? Nah, kita sebenarnya mengganti kabel fin. Kabel fin itu yang ini. Bentuk ini. Kabel fin ini dari MTB menjadi rod. Nah, menggunakan ini. Ini juga paketan dari Rasio juga. Oke, gimana caranya? Yuk, kita kerjain. Pertama, kita buka dulu kuncian kabelnya menggunakan kunci L4. Karena ini saya sudah buka, jadi kendor ya. Ini singkirkan dulu. Kemudian kita buka circlip yang di sini. Kelihatan nggak ya? Nah, circlip yang ini menggunakan obeng kecil. Oke, hati-hati, tahan, jangan sampai lompat. Oke, sudah. Kita simpan. Kemudian kita lepas dan di sini ada O-ring. Sorry. Di sini ada O-ring, kita lepaskan dulu. Sebentar. Oke. Berarti ini sudah nggak kepake ya, kita pinggirkan dulu. Nah, sekarang kita pasang kabel fin-nya. Kabel fin yang dikasih dari Rasio, oke? Sudah. Tekan, pastikan rapat. Kemudian kita masukkan kembali O-ringnya. Hati-hati. Pastikan rata. Nah, kemudian kita pasang kembali circlipnya. Oke, selesai. Semua panduan
Untuk memasang part-part ini sebenarnya ada di website Rasionya. Mungkin bisa dicek di situ juga. Mungkin kalau lebih jelas, kalau pengen lebih jelas, yang saya lakukan di sini sebenarnya pengen merasakan sendiri sih seberapa susah, seberapa gampangnya. Ya menurut saya sih nggak terlalu susah lah ya. Bisa aja asal pelan-pelan dan teliti. Ya seperti yang sering mental-mental itulah mesti dijagain ya kan. Tapi selebihnya oke lah. Kira-kira ini saya 15 menit. 15 menit lah, kurang lebih. 15 sampai 20 menit. Oke. Silakan dicoba. Inilah setup terbaru sepeda saya. Akhirnya jadi kenyataan ya. Dari mimpi jadi kenyataan. Nah, apakah ini seperti yang saya harapkan? Maksudnya apakah lebih nyaman? Yang saya rasakan iya. Saya sih belum terlalu jauh ya, baru kayaknya 100 kilo lah, 100 kilo kurang dikit. Saya menemukan bahwa memang posisi tangan emang bisa ditempatkan banyak sekali gitu. Bahkan saya menemukan beberapa posisi tangan yang sebelumnya saya tidak temukan ya di drop bar di sepeda endurance yang saya pernah coba. Nanti saya akan bikin video lagi mengulas lebih dalam lagi tentang drop bar Salsa wood chipper ini, kemudian bar tab Salsa cork gel dan dengan shifternya. Nanti saya akan buat video untuk mengulas lebih dalam lagi. Nah, apakah ini sebuah good investment? Maksudnya apakah worth it ya? Bisa jadi. Kenapa? Karena waktu saya merakit ini belum ada yang namanya Shirley corner bar ya. Jadi emang agak sedikit rumit dan emang mesti risetnya mesti dalam gitu. Kalau beli corner bar mungkin udah langsung tinggal pasang. Tapi mungkin hasil akan berbeda jika menggunakan setup seperti ini dibandingkan dengan menggunakan Shirley corner bar. Gimana pendapat kalian? Silakan isi di kolom komen. Ketemu di video berikutnya.